Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang bisa hafal opening saya? Saya tawarkan untuk mengganti saya membuat opening. Ini sudah yang ke-60 kali saya bicara di Kata None, dan ya saya udah menghafal di luar kepala opening saya, dan mungkin ada beberapa orang yang selalu bersama kami juga udah menghafal beberapa kalimat pembuka kita. Dan bagi saya, kita semua, ini sebuah acara yang seharusnya memberi makna masing-masing antara kita. Saya mendapatkan sesuatu dengan ya kayak host-hostan lah gitu ya. Anda juga mendapat informasi tentang beberapa produk yang tentunya ya selera kita berbeda, tetapi yang paling bersama kita adalah keinginan kuat kita masing-masing untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah kita naik kelas menjadi penopang ekonomi yang paling kuat di daerah ini. Dan dengan begitu kita meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tengah berupaya, berusaha, dan berkuat untuk melakukan hal-hal yang produktif sembari mendapatkan hasil yang bernilai kapital. Hari ini kita ke Makassar ada hujan ya, hampir merata hujan. Hari ini juga banyak undangan perkawinan, baik yang berprotokol maupun yang tidak berprotokol. Dan akhirnya bagus juga kayaknya kalau saya pakai batik ya. Selama ini jarang pakai batik, baru malam hari ini pakai batik agak-agak resmi. Padahal kayak kelihatan dari kondangan, tetapi padahal hanya ini baju yang ada di atas mobil. Itu. Oke, banyak udah chat, ada yang mengatakan, "Oh, ini Wita ya, apalah arti sebuah tanda waktu itu. Yang paling penting kalau ada yang kurang ya dimaafin aja lah. Kalau ada yang lebih, dilebih-lebihkan juga nggak apa-apa." Saya mohon maaf kalau kita terlambat openingnya, ada beberapa hal karena ya biasa kendala-kendala teknis kadang-kadang dianggap kecil, ternyata mampu membuat sesuatu itu menjadi keterlambatan ya. Hari ini kita akan bicara soal ayam leku ya, ayam leku dengan sebuah masakan tradisional yang berjudul dapur ayam leku. Nah, kita tahu ayam leku ini masakan tradisional Sulawesi Selatan, dan dia pastinya bersumber dari ayam gitu. Nggak mungkin ayam leku bersumber dari kambing kan, nggak mungkin. Ayam leku, tapi mungkin kali ini ayam lekunya berbeda dengan ayam-ayam leku lainnya karena dia punya kekhasan yang akhirnya membuat makanan ini bisa dinikmati oleh orang banyak dan punya tekstur yang luar biasa. Tapi mari kita elaborasi sebentar, kira-kira kenapa banyak yang suka ayam leku ini. Ini saja dari 6 dos sudah habis 5. Jadi ini hanya properti dosnya saja. Yang satu aja yang terisi ini. Dan ini habis sudah disikat oleh orang-orang yang senang dengan ayam leku. Saya nggak usah sebut nama. Siapa yang mencobanya duluan, dan untung saja masih disisakan satu.
Dan saya yakin satu ini akan dibagi 9. 9, ya mudah-mudahan hanya dibagi 4 saja. Nah, kita akan ngobrol dengan, saya manggilnya siapa nih? Manggil Irwan saja, Pak None. Irwan. Iya. Panggil Irwan. Irwan ini yang punya nih, yang punya Dapur ayam leku gitu. Wan, kenapa bisa Anda punya pikiran menjual makanan tradisional seperti ini? Kenapa biasanya anak muda kan lebih kekinian ya, ya lebih ke western. Kalau western menurut saya sudah banyak Pak None ya. Kalau saya bilang di samping itu saya pengen mengangkat cita rasa tradisional khususnya di daerah Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya sih iseng dalam artian ini tradisi masakan dari keluarga turun temurun sebenarnya. Setelah itu hampir setiap saat kita coba, kenapa kita tidak jadikan bisnis seperti itu? Sebenarnya di awal tahun 2019 kemarin kami sekeluarga sudah pengen istilahnya menjadikan ini sebuah bisnis sebetulnya. Cuma berhubung kemarin karena kegiatan saya di kantor lumayan sangat padat juga. Nah, berhubung kemarin pada saat pandemik banyak pekerjaan yang saya lakukan di rumah. Iya. Akhirnya saya berinisiatif bersama dengan keluarga, adik saya khususnya menggagas untuk bisa, kenapa kita tidak jadikan bisnis, saya bilang gitu. Akhirnya kita coba dari rumah dulu, open order seperti itu. Ternyata banyak peminatnya, dan kita berinisiatif lagi, kenapa kita tidak coba lebih besar lagi seperti itu. Akhirnya ada salah satu food court yang buka di daerah BTP. Nah, kita join di food court tersebut. Akhirnya kita ambil satu tenan untuk bisa lebih mempromosikan lagi seperti apa nih ayam leku kita. Jadi awalnya Anda bincang sama adik Anda ya? Bincang, karena ini masakan enak sebenarnya. Kenapa kita tidak jadikan bisnis? Sedangkan waktu pekerjaan saya sekarang istilahnya. Waktu bincang itu pagi, siang atau malam? Bincang itu pas makan siang. Makan siang? Pas makan siang, bincang saja. Berdua? Jadi bertiga sebenarnya sih. Bersama dengan adik ipar saya. Karena kalau dari beberapa part, ini banyak orang yang buat sebenarnya Pak None. Mulai dari... Tunggu, kita bicara bincang. Serius nggak bincangnya tuh? Bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sambil makan siang. Santai kayak gitu. Itu hari makanannya apa? Makanannya ini. Tapi porsinya tidak sebesar yang sekarang. Jadi biasanya kita buat itu dalam satu ekor itu, kita potong jadi kecil-kecil seperti itu. Nah, kita coba ini kok enak ya, seperti itu. Bincangnya di rumah? Bincangnya di rumah. Siapa yang masak itu? Yang masak waktu itu... Makan siang itu? Makan siang itu yang masak kebetulan adik saya. Yang masak sama dengan yang masak sekarang ini. Jadi adik saya sebenarnya yang masak untuk menu-menu yang ada di sini semuanya. Seperti itu. Dia masak, Anda makan, bincang. Akhirnya keluar ide itu ya? Akhirnya keluar ide itu, tapi itu lama. Siapa yang memulai ide itu? Anda? Saya yang mulai. Kebetulan saya pekerjaannya bergerak di bidang marketing. Saya kira bergerak di bidang datar. Bidang datar. Jadi bergerak di bidang marketing. Nah, saya punya inisiatif untuk kenapa saya tidak coba memasarkan hal ini dan dijadikan sebagai bisnis seperti itu. Akhirnya saya coba segala macam. Saya bawa ke kantor. Ngasih ke beberapa teman kantor, katanya enak ya sebenarnya itu. Ngasih Mahardika juga? Kasih Mahardika juga. Oh ya, salam dari Pak Mahardika, Pak. Gitu. Nah, akhirnya kenapa nggak dijadikan bisnis seperti itu katanya. Terus saya bilang, oh ya, kenapa nggak dijadikan bisnis? Ya sudah. Di awal tahun 2009 saya open order. Tapi masih dari rumah Pak, semuanya seperti itu. Nah, pas pandemi kemarin saya mulailah lebih menseriusi lagi seperti itu. Menseriusi. Sampai dengan sekarang. Itu bahasa Indonesia baru juga itu. Menyeriusi. Menyeriusi ya. Terus akhirnya Anda
jual open order gitu ya, Anda cita rasakan ke orang-orang dekat, teman kantor, gimana? Respon mereka positif semua? Respon mereka tidak semuanya positif sebenarnya. Jadi ada beberapa masukan juga dari mereka. Dari teman saya katanya kurang pedes ininya, sambelnya kurang pedes, terus ayamnya pengen lebih empuk lagi seperti itu. Jadi masukan-masukan kita dapat dari mereka itu kita tampung semuanya. Akhirnya kita olah lagi sedemikian rupa, ya jadilah seperti ini. Dan gitu. teman-teman Tribun juga sudah coba tadi semua, alhamdulillah. Siapa? Teman-teman dari tim Tribun tadi sudah coba juga semuanya. Jangan sebut merek di sini. Oh, jangan sebut. Oh, itu tuh bilang keladinya. Nah, terus ada nggak apa perbedaan spesifik dari ayam leku yang Anda buat ini dibanding ayam leku lainnya? Dari pengalaman, saya mencoba beberapa ayam leku dari daerah Sulawesi Selatan. Kebanyakan itu bentuknya dalam kemasan basah, Pak, kayak gitu. Jadi bukan digoreng seperti ini. Nah, itu yang membedakan mungkin, dan sampai saat ini sepengetahuan saya belum pernah mendapatkan menu seperti ini kalau untuk di area Makassar sendiri. Seperti itu. Jadi itu ayam leku dari mana sih asalnya sebenarnya? Sebenarnya setahu saya dari Bugis ya, Bugis mana Selatan. tepatnya? Ada di Nrekang juga, ada di daerah Bone juga setahu saya seperti itu. Tapi biasanya saya selalu mencoba dari daerah Nrekang yang leku basahnya. Seperti Leku basah ya. Oh, Anda ini leku kering berarti? Leku kering, betul. Leker gitu ya, leku kering. Bukan, ya. Berarti satu varian aja ya ayam leku ini? Di sini ada 3 varian, ada yang digoreng, ada yang dipenyet, plus ada yang dibakar juga. Ada yang digoreng, ada yang dipenyet, ada yang dibakar. Ya. Pemirsa, ini 3 varian. Saya coba mengangkat ini, tapi ini sudah kosong. Ternyata diambil oleh company tertentu. Jadi yang ini kita nggak usah sebut merek ya, yang habiskan itu. Karena dia punya media, Pak. Bahaya. Ini kita coba. Ini yang kita lihat. Ini goreng, bakar, atau penyet. Bismillahirrahmanirrahim. Kreng, gitu ya. Iya, ini pemirsa. Ini luar biasa kelihatannya. Ini ada kelapa-kelapanya ya? Sebenarnya bukan kelapa nih. Oh, bukan. Jadi, ini apa nih? Lengkuas ya. Lengkuas. Ada serainya juga. Tapi biasanya begini-begini kelapa, ini lengkuas. Lengkuas ya. Jadi ini cara pembuatan bumbunya pun tidak memakai cara modern. Kita memakai cara tradisional juga. Jadi kalau di zaman dulu tuh orang Bugis punya alat penumbuk padi ya yang besar itu ya. Nah, kita pakai lesung ya. Ya, Pak, seperti itu yang tangkainya ya besar tinggi gitu ya. Yang tinggi tuh ya. Kita pakai itu biar cita rasanya lebih natural, bisa lebih dapat juga. Karena biasanya kalau kita pakai alat seperti itu, alat penghalus blender ya seperti itu jadinya lebih, cita rasanya ada yang berkurang. Kita pernah coba seperti jadi akhirnya kita buat secara tradisional juga. Tradisional taste-nya berkurang ya, dia menjadi modern taste. Ini pemirsa banyak nih bumbunya ya, kita namakan bumbu saja ini. Kalau dari bau sih aromanya menggoda. Terus ada tahunya. Tahunya diungkep, jadi tidak langsung digoreng, kita ungkep dulu. Ungkep. Ya, memang apa rahasianya harus diungkep? Biar teksturnya itu lebih padat kalau saya bilang ya. Dibanding kalau digoreng kan lebih ringan, sedangkan kalau diungkep dulu teksturnya lebih padat, terus bumbunya lebih meresap lagi. Oh gitu ya. Iya. Ini pemirsa, tahunya ini kalaupun tidak ada ayamnya, tahu pun jadi. Jadi ini tahu leku. Ya. Kemudian ada timunnya. Itu ada sambelnya,
dan ada nasi putih. Nasi putihnya ini ditutup dengan apa ya? Apa nih? Kertas nasi lah. Kertas nasi itu. Jadi lebih fresh akhirnya. Lebih hygiene. Apalagi di kondisi sekarang, Pak ya. Iya, kondisi COVID ini harus hygienitasnya tinggi. Betul. Ya. Ini dia ayamnya ya. Aku perlihatkan dulu ayamnya. Besar nih ayamnya. Ini gitu ya. Ini berapa nih harganya satu ini? Harga proporsinya itu 25.000. 25.000 tahu sebesar begini, ayam sebesar begini, nasi Betul. sebesar begini. Tadi malah saya sempat memberikan promo pada saat awal-awal buka seperti itu. Tapi sekarang sudah balik normal lagi, jadi kita patok dengan harga 25.000. Apa untungnya nih? Anda jualan atau calon wali kota? Ya. Untungnya lumayan. Lumayan ya, ada untungnya. Mungkin karena satu potong ya, satu ekor ya dipotong-potong. Istilahnya panelnya sudah dihitung dengan seksama lah seperti itu. Sudah ada bisnis hitungannya ya. Betul. Pemirsa, ini nyaman banget nih kelihatannya. Bagi yang mau pesan ini malam di Tribun, selain ini Anda juga dapat ini. Sudah termasuk mineral water ya? Mineral water. Nah, udah setiap hari berapa nih orang pesan? Di luar dari catering yang biasa kita handle. Ada juga catering nih? Iya, jadi biasa kita open order. Ada beberapa kantor, instansi juga yang biasa pesan. Terus dari, saya nggak boleh sebut merek juga. Dari beberapa kantor lah yang biasa pesan juga Pak. Ya seperti itu. Kalau untuk di food court sendiri masih, karena food courtnya masih tergolong baru juga ya. Bisa saya makan? Silakan Pak. Jadi masih tergolong baru. Apa kita makan di protes? Ya betul. Jadi baru sekitaran range 70 sampai 100 porsi kalau untuk perharinya biasanya. Tapi belum di online kan dengan fasilitas-fasilitas yang lagi online sekarang yang bisa pesan online seperti itu, masih belum. Sementara masih proses ya. 100 ya? Iya. Luar biasa, banyak juga ya. Asalkan rajin promosi saja Pak, sebenarnya seperti itu. Jadi rajin broadcast setiap hari, promosi segala macam seperti itu. Biasanya pagi atau menjelang makan siang biasanya saya bantu dengan broadcast atau promosi seperti itu. Terasa ya suaranya. Kita baca dulu beberapa komentar yang masuk. Judge Alfian, yes, mulai. Aduh, senang banget mulainya. Anggi Purnamasari, yeay. Vinka Masih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banone, sehat dan sukses selalu, jaga imunta. Terima kasih. Vinka Masih, ini ayam leku apa liku? Ayam leku. Jadi kebanyakan juga biasanya menyebutnya dengan istilah ayam liku. Jadi ada dua persepsi tuh, liku dan leku. Jadi saya biasa ngambil kata-kata dari leku kayak gitu. Mungkin lebih ke bis banget mungkin ya. Seperti itu. Oh, tapi sama ya, liku dengan leku itu sebenarnya sama ya. Ada yang dari di daerah tertentu ada yang menyebutkan liku, terus di daerah lain ada yang menyebutkan leku seperti itu. Tapi pada intinya itu sama-sama lengkuas. Oh, leku ini lengkuas ya? Lekuas. Lengkuang. Rian Pramudiadi, 4 baji. Kasih. Alamsa, keren narasumbernya ya. Iya, itu tergantung hostnya. Ada efek. Daniel Sitompul, kesini disuruh Iksan. Maksudnya? Maulana Place, sepi. Sinar Lipung 94, kesini karena saya suka ayam leku. Suka. Bakri, ayam leku. Oh, maksudnya tadi mengklarifikasi ayam leku mungkin ya? Oh iya. Oh, tadi pertanyaan antara liku dan leku ya? Leku dan liku. Krestita Heliu, terhits. Lagu kali ya.
Andian Anggreni, just curious to the marketing strategy. Sudirman Dudi, mantap. Abdiwan Muhammad, enak ini tawa. Kalau kara BTP kak, saya sempatkan sehingga makan ini nasi liku. Makasih Om Diwan. Salam sama dokter Koboy. Lady Diana Wijaya, enak ini, pernah mak coba. Mantap. Ih, kita ojek ya, pernah coba. Terus ini banyak yang beli apa nih? Kalau yang saya lihat yang komen-komen rata-rata anak-anak muda tuh. Ini banyak yang pesan milenial ya? Milenial juga banyak, tapi biasanya mereka jarang yang memakai nasi putih. Kebanyakan mereka pesan ayamnya tok seperti itu, beserta dengan tahunya. Terus berbeda harganya kalau tidak pakai nasi? Berbeda. Itu kalau tidak memakai nasi, kalau untuk yang sekarang 22.000. Kalau termasuk dengan nasi 25.000. Kalau ayam bakarnya apa kekhasannya? Pada intinya sama Pak Nona ya. Jadi yang membedakan itu proses ininya saja, masaknya saja yang dibakar dan digoreng seperti itu. Ada nggak strategi cara bakar, cara goreng, cara penyetnya yang khas kekhasan Anda gitu? Sebenarnya ayamnya ini biasanya kita masak lebih lama seperti itu dibanding dengan kita masak ayam-ayam biasa seperti itu. Jadi kenapa? Biar ayamnya jadi lebih empuk seperti itu. Nah, setelah itu seperti biasalah kebanyakan setelah ada Pak, alhamdulillah. Jadi masak seperti biasa sih, tidak ada keistimewaan. Yang membedakan cuman bumbunya saja sebenarnya. Jadi itu yang menjadi tapi Anda masak dulu? Dimasak dulu, tetap dimasak lama supaya lebih empuk. Dan menggorengnya pun jangan terlalu lama biar nggak terlalu kering biasanya seperti itu. Terus ini ayamnya belinya di mana nih? Ada langganan yang bawa setiap hari. Oh, gitu ya? Iya, diantarkan setiap hari. Memang sudah langganan juga sih. Dan kuasnya? Sama, jadi sudah ada apa istilahnya? Kalau distributor terlalu ini Pak. Jadi sudah ada langganan juga setiap hari. Yang antarkan, kita pesan setiap hari, jadi langsung di drop di rumah semuanya seperti itu. Ini apa nih? Ini sambal Pak. Sambalnya? Iya. Ada khas nggak sambalnya? Dari pengalaman teman-teman semua yang sudah mencoba, itu beda katanya. Jadi patut dicoba juga Pak Nona. Seperti apa rasa sambal? Apa bedanya? Kita coba ya? Iya, dicoba dulu. Proses pembuatannya pun tapi saya tidak boleh dibocorkan ya, rahasia dagang. Oh, rahasia dagang. Maaf, jangan dibocorkan. Ya. Ini prosesnya lama, jadi sama itu lama proses pembuatannya, tidak langsung seperti itu. Iya, ada beberapa part yang kita lakukan sehingga bisa menghasilkan sambal seperti ini. Nah, ini cocoknya makannya pakai tangan ya? Cocoknya pakai tangan sebenarnya. Karena pakai sendok apalagi plastik terasa palsu. Enak sambalnya nih, pemirsa. Kayaknya memang ada rahasianya nih, sambalnya. Lebih, ayamnya apa? Review saya, iya gini. Ayamnya lebih lembut, nih. Saya lihat ini ditekan dikit aja udah benar lembut. Dan kuasnya juga terasa. Dan yang paling utama sambelnya, rasa saya. Ini perbedaannya dengan yang lain. Nasinya sama dengan nasi yang lain. Sama Pak. Sama-sama warna putih. Yang jelas enak gitu. Terus apalagi yang membedakan? Panjang-panjang dulu. Dan sambil bercerita, dan yang paling penting ayam itu fresh Pak. Dalam artian dari pendistribusiannya sendiri itu ayam yang fresh, dipotong langsung dari sana. Setiap hari seperti itu. Jadi kita tidak, saya pribadi tidak mau menyetok di tempat Anda, di pendingin seperti itu, di freezer.
karena hasilnya kan kalau besok pasti sudah nggak bagus lagi seperti. Jadi tiap hari harus order tiap hari seperti itu biar lebih terjaga kualitas. Itu balance anggarannya sama seperti itu. Jadi Anda hitung kos bolak-balik gitu? Bolak-baliknya enggak sih Pak, cukup, enggak terlalu ini. Untuk biaya pengantaran cuman nggak apa sebut Pak? Apa? Cuman 10.000, jadi masih oke ya? Masih oke lah seperti itu. Rata-rata orang pesan apa nih? Langsung ke rumah Anda atau lewat? Kalau sekarang itu rata-rata mereka sudah ke area food court. Jadi ya. Tetapi biasanya kalau dalam jumlah yang besar seperti catering biasanya itu pemesanan paling tidak minimal di H-1. Di H-1 agar supaya kita bisa prepare. Jadi biasanya saya prepare dari rumah saja seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau dilihat nih enak banget dan nasinya banyak nih. Iya. Ini cocok orang kantoran nih. Kantoran, orang yang sibuk bekerja, butuh energi dan imun. Nah, ini nih. Sebenarnya porsinya ini pun untuk nasi, saya bilang tadi agak kurang dikit, karena ini waktu makan malam gitu. Biasanya kalau untuk makan siang agak lebih nih. Oh beda nasinya makan siang. Iya, biasanya seperti itu, karena... Berarti beli aja makan siang, beli nasi siang untuk disimpan makan malam. Udah fresh Pak. Nah, terus. Ya, kenapa Anda bedakan? Saya bilang agak kurang dikit lah biar terlalu, karena teman-teman mungkin atau siapapun yang pernah mencoba pasti akan bilang itu nasinya banyak ya seperti itu. Ini saya porsinya agak dikecilin dikit, karena kenapa saya bilang jangan sampai nggak habis mubazir juga sih sebenarnya. Karena makan malam kan saya bilang. Tapi kalau makan siang biasanya jauh lebih banyak sih seperti itu. Kalau ayamnya siang dan malam sama ya? Sama Pak, nggak ada yang membedakan. Saya kira ayamnya kalau siang, malam dia tidur gitu. Terus tantangan apa yang Anda hadapi selama ini? Yes. Di tengah pandemik sekarang masih terbatas Pak ya, dalam artian untuk pengunjung yang bisa datang langsung ke food court itu masih dalam artian belum maksimal lah, belum terlalu ramai lah kalau saya bilang. Karena adanya pembatasan seperti itu. Nah, yang paling penting yang kita lakukan hanya ya promosi-promosi seperti itu saja, kebanyakan sih. Gitu ya. Tapi 100 per hari banyak itu, Pak. Ya, targetnya sebenarnya di atas daripada itu karena Anda kan baru mulai, berapa tahun nih? Baru di tahun-tahun awal sih, Pak. Awal-awal pandemik, untuk yang lebih menseriusi di awal-awal pandemik ini. Iya. Betul. 100 itu udah banyak dengan Alhamdulillah. Ya. Dengan apa ya? Dengan mulai itu. Nggak mau ya gitu. Oke, pemirsa, kita break dulu dan kita lanjut setelah yang satu ini. Untukmu, kau yang di hatiku, sebuah lagu tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, cetar rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku.
dalam nadiku. Segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Saya tadi kita dengar ya lagu saya itu judulnya Hati. Saya nulisnya di Luwu Timur dan saya persembahkan untuk istri saya yang saat itu saya lagi LDR-an ya. Jadi nggak ada dikerja di Luwu Timur, dalam keadaan sunyi. Saya tulis itu dan judulnya Hati. Hati itu singkatan dari nama istri saya, Hapsayanti. Saya tulis itu penuh dengan kerinduan dan benar-benar saya buat syair lagu itu dari hati saya. Gitu. Kalau musiknya bukan, komputer yang buat musiknya. Makanya saya bekerja sama dengan komputer itu hari. Dan memang di era ini, eranya artificial intelligence dan Internet of Things, itu kita harus memaksimalkan untuk menjadi kebutuhan kita. Supaya lebih efisien, lebih murah, dan lebih berdaya guna. Termasuk peningkatan usaha kecil, mikro, dan menengah. Pemerintahan juga harusnya udah mulai supaya nggak sulit kita ngurus apa-apa. Kita ngobrol kembali soal ayam lekuk. Ini sudah habis nih yang tadi. Dalam sekian menit saya menghabiskan karena enak sekali dan kenyang banget nih. Porsi untuk saya cukup dan saya rasakan kenikmatan. Ya, saya merekomendasi supaya Anda mencobanya bagi mereka yang mau merasakan sensasi tradisional food ya. Kita baca komen yang masuk. Yuslinhar Ramli, wajib coba, endes banget. Bang Kosasi, YouTube. Sarah Marsinova, mantul ini ayamnya. Maksudnya makan gitu. Mau mantap betul. Saya kira kalau kita makan itu dia mental gitu. Sudah order berapa kali? Yang belum coba wajib coba ya. Ya, saya sependapat nih dengan Sarah. Harus dicoba. Tidak kenal maka tidak sayang. Semakin Anda kenal, semakin sayang. Semakin bertambah berat badan. Alfian Ahmad Arfandi, enak memang ayam lekunya. Pernah coba nggak ini Alfian? Atau hanya statement? Harus dicoba, ya. Ilham Putra, jempol, jempol, jempol. Grace Tita Helu, apa gambarnya ini? Simbolnya. Jazz Alfian, sukses Pak. Rian Pramuryadi, cita rasa tradisi harus dibangkitkan. Good job ayam lekuk Makassar. Anda sepakat enggak dengan peningkatan cita rasa tradisional Makassar ini? Harus Pak, saya sepakat kayak gitu. Itu menjadi ciri khas suatu daerah kalau saya bilang. Jadi betul-betul harus dibudayakan, harus dilestarikan. Warisan nenek moyang kita lah, seperti itu.
Satu-satunya ayam pakai lengkuas di Indonesia hanya di Makassar ya. Di Makassar. Namanya ayam leku. Ayam leku ya. Nah, iya, benar. Satu-satunya soto yang pakai huruf C hanya di Makassar. Coto. Satu-satunya ayam yang pakai lengkuas ya liku. Sutrayanti, mantap dan enak banget ayamnya. Nasinya juga. Sudirman Ahmad, mantap Om Iwan, ayam lekunya. Semoga sukses selalu ayam lekunya. Amin. Amin. Siapa nih Sudirman Ahmad? Mungkin yang pernah makan, Pak. Mungkin yang pernah makan ya? Iya. Berarti masih muda dari Anda nih, karena dia manggil Anda Om, atau Anda yang kelihatan ketuaannya? Muhammad Iksan, jadi lapar. Iya, makanya kesini. Makanya pesan. Sutrayanti, sudah coba dan order 25 paket. Oh iya betul. Malah lebih Mbak, kalau saya bilang. Sudah pernah order gitu. Makan sendiri nih 25 paket ya? Untuk teman-teman di kantor. Ini Sutrayanti? Iya, repeated order sih, kadang setiap minggu ngordernya. Dianya ini, Sutrayanti? Sutrayantinya. Sutrayanti terima kasih ya atas selalu merepeat order ayam leku ini. Lain kali minggu depan order jangan 25, 26. Satunya untuk host. Ya. Anggi Purnamasari, lengkuasnya mantap buat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu dalam kurung apa ya? Imun ya? Ngacu lagi. Benar ya, ada hubungannya lengkuas dengan peningkatan daya tahan tubuh? Lengkuas, jahe merupakan salah satu bahan untuk peningkatan imun tubuh, setahu saya. Ya. Itu. Sisa-sisa lengkuasnya tadi mana? Nanti dikirimkan lagi Pak. Anda yang ingin naikkan imun tubuh tanpa harus memakai bahan kimia, ya pesan aja ini, perbanyak lengkuasnya, itu aja yang dimakan. Nasinya jangan pesan, jadi likunya aja, jadi Anda makan lengkuas banyak-banyak. Ada balasan dari Sutra Pak. Nur Rahman, ayam leku penuh dengan rempah-rempah, rasanya mantap. Nur Rahman ini kayaknya pernah ya makan ayam leku ini. Pernah berarti Pak. Sutrayanti, siap komandan. Oh iya. Siap order 26 maksudnya. Berarti order 26 ya. 26. Nah, kita buktikan nih, ini orang komit atau enggak nih. Kita pindah ke Facebook. Andayani Indah, Assalamualaikum Pak, semoga sehat walafiat. Ya terima kasih. Ini setiap Andayani Indah ini setiap hari, setiap kata None beliau hadir. Terima kasih untuk menjadi seorang yang setia. Dan memang orang-orang setia itu udah mulai jarang kita dapatkan, tetapi tetap ada, karena itu berkat Tuhan juga kepada kehidupan kita. Demikianlah ceramah saya. Cyril Sunargo ya Asmawati Sudisni, enaknya. Asmawati mantap kata None. Andayani Indah, sukses untuk dapur ayam leku. Nur Andayani Indah, meningkatkan imun. Oke, itu tadi beberapa komen dari pemirsa. Dan pertanyaan berikutnya kepada Anda, kira-kira Anda konsisten nggak? Konsisten. Sampai kapan rencana Anda? Goalnya sebenarnya ada Pak. Jadi pengen mengembangkan lebih besar lagi. Dalam artian pengen buka rumah makan sendiri. Sekarang kan masih dalam berbentuk tenan ya sekarang. Jadi pengen lebih membesarkan lagi, pengen buka semacam restoran kayak gitu. Tapi khusus untuk
ayam lekuk kayak gitu. Jadi rumah makan ayam lekuk. Dapat, ya, seperti itu. Isinya lekuk semua. Ayam dan lekuk. Ayam dan lekuk. Iya. Selain itu apa lagi Anda mau cita-citakan untuk Kalau untuk memproduksi? Kalau untuk ini paling fokus ke situ dulu Pak. Pengen mengembangkan lebih besar lagi. Lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Berarti dari ayam lekuk menjadi kambing lekuk. Sapi lekuk. Nanti akhirnya gajah lekuk. Mungkin akan ada cabang di tempat lain, tidak hanya di Makassar. Seperti itu. Jadi pengen lebih mengembangkan lagi karena sudah ada beberapa masukan kalau ini lumayan enak seperti itu. Iya, enak sih. Kalau orang mau jadi reseller gimana? Oh, untuk sekarang Belum ya? Belum. Anda memasarkan di mana nih? Masih di Mr. Food Court BTP ya? Iya, di Mr. Food Court BTP. Udah ada akun sendiri untuk ayam? Akun sendiri ada akun sendiri. Kalau untuk di IG ada kita, saya kurang hafal juga ya. Ayam lekuk 20. Kalau gitu. untuk di IG-nya. Sudah Bisa di-invite langsung. sudah di follow nggak saya? Kalau saya sudah Pak, follow Bapak. Oh gitu. Belum di follow back. Iya. Dapur lekunya belum. Udah belum ya. Terus kalau Anda konsisten, bagaimana Anda membagi waktu Anda? Untuk sekarang, Anda kan kerja juga kan? iya. Jadi ini sudah dijalankan oleh keluarga juga, beberapa keluarga juga. Jadi paling saya sisa. Kalau saya sebenarnya bagian pemasaran, terus controlling seperti itu. Tapi kalau untuk secara operasional segala macam itu dari keluarga semua. Adik. Betul. Paling cuma. Tapi kalau hasil siapa yang dapat? Hasilnya saya dan adik. Adik. Iya. Nggak marah adiknya? Nggak boleh marah. Kenapa? Maksudnya kita saling berbagi tugas saja, jadi pembagiannya pun nggak yang isinya 50-50, mungkin beberapa dari saya, terus untuk adik juga seperti itu. Modalnya? Modalnya modal bersama. Modal bersama. Modal bersama. Jadi kalau ada hasil dibagi dua ya? 40%, 60% lah. Karena kerjanya dia lebih banyak di dapur. Kalau saya paling ngecap seperti aja Pak. Ngobrol sana sini, pasarkan. Kalau dia lebih operasional ya? Lebih operasional. Pada produksi ya? Betul. Adiknya laki apa perempuan? Adiknya laki. Dia yang masak? Iya, basically memang dia dari sekolah pariwisata sih, jadi sudah terbiasa juga dengan sistem ini sistem seperti ini. Terus apa harapan Anda ke depan untuk lebih sukses ini? Harapannya agar supaya dapur ayam leku ini lebih dikenal lagi, terus lebih diminati lagi oleh teman-teman semuanya seperti itu, dan lebih berkembang lagi lah. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kan, jadi istilahnya bukan banting setir juga sih, jadi ada beberapa part yang harus dikerjakan selain daripada pekerjaan yang sebelumnya seperti itu. Oke. Anda tepat memasarkan di kanal yang tepat. Itu ya. Anda di kanal Tribun, ini 2 juta loh. Dia punya apa tuh subscribers ya. 2 juta. Kok ketawa sih? Lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta ya? Iya. Walaupun ya nggak usah dilanjutkan lah. Ya. Itu terakhir nih, pertanyaan saya, kira-kira dukungan apa yang Anda harapkan dari stakeholder lain, pemerintah, perbankan, atau media? Kalau dari sisi medianya sendiri sih ya terima kasih banyak, dari Tribun sendiri sudah memfasilitasi. Ini media promo yang sangat luar biasa kalau saya bilangnya, ditonton oleh halayak yang ramai, banyak subscribernya tadi yang Bapak bilang itu lumayan banyak juga. Dari pemerintah sendiri ya tetap mensupport saja Pak seperti itu.
tradisi Sulawesi Selatan khususnya seperti itu, karena saya pengen mengangkat cita rasa tradisional khas Sulawesi Selatan. Kalau untuk perbankan sendiri, Mbak Suta tadi bekerja di perbankan, jadi jangan takut untuk ngasih dana ya nanti ya. Kasih modal ya. Kasih modal ya. Pinjaman modal ya. Kalau perbankan itu hanya memberi pinjaman, tidak pernah memberi modal. Memberi pinjaman. Memberi pinjaman karena dia bukan lembaga sosial yang memberi modal. Modal. Ya. Oke, itu tadi ya. Terima kasih atas kehadirannya di program Kata None ini, dan sungguh luar biasa kita bisa ngobrol bersama mengupas tentang ayam leku ini, dan kita akhirnya mendoakan supaya Anda lebih sukses, lebih maju dan berkembang terus. Amin. Menjadi apa yang Anda cita-citakan. Itu pemirsa tadi bincang-bincang kita, dan jangan lupa mencoba ayam leku ini. Dan kalau Anda mau memesannya ada di running text kita, dan Pak Irwan siap sedia untuk terus melayani Anda untuk menikmati ayam leku olahan dari dapur ayam leku milik Pak Irwan dan adiknya. Untuk adiknya, semangat bekerja, dan bagi Sutrayanti, ingat janjimu. Terima kasih, tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang udah masuk musim hujan. Tingkatkan imunitas tubuh Anda supaya Anda menjadi orang-orang yang bisa beraktivitas dan sukses selalu, bahagia selalu, dan jadikan kehidupan ini sebagai bekal dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.